Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Halaman 4 masuk ke halaman 5. Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'i. Faqala qad ya'isha syaitanu an yu'bada bi ardikum walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu ya ayuhan nas. Inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Inna kulla muslimin akhul muslimi. Al muslimuna ikhwatun. Wala yahillu limri'in min mali akhihi illa ma'atahu anti bi nafsin. Wala tadlimu wala tarji'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rawahul Hakim. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada orang banyak di kala haji wada. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini. Tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian, hai para manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Orang-orang Islam itu bersaudara. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati. Dan janganlah kalian berlaku zalim. Dan sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, apa yang dimaksud dengan haji wada? Dan mohon penjelasannya. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanah kalian ini, tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Ustaz. Jadi haji wada itu haji yang terakhir. Ya, haji yang pungkasan. Nabi melaksanakan haji wada, artinya setelah itu sudah tidak akan haji lagi, tidak ada, Nabi tidak melakukan lagi haji wada, haji yang terakhir. Kemudian setan telah berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab pada saat itu. Karena pada saat itu orang-orang Arab itu kebanyakan menyembah setan, menyembah patung. Menyembah patung itu hakikatnya menyembah setan kan. Nah, setelah Islam disebarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang mengerti bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Nah, sejak Islam masuk di hati mereka, sudah tidak ada orang yang menyembah patung. Tidak ada orang yang menyembah setan lagi. Maka setan berputus asa kalau mengharapkan dirinya untuk disembah oleh manusia. Setelah manusia mengerti Islam. Tetapi dia tidak berputus asa atau dia merasa puas. Ya, ditaati oleh manusia hal-hal yang dianggap remeh perbuatan itu. Artinya manusia menganggap perbuatan itu remeh, enteng, kecil, tapi padahal itu suatu perbuatan yang sangat besar dosanya, yaitu perbuatan syirik. Syirik tidak hanya menyembah setan saja, dalam arti menyembah formal. Tapi melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang
melenceng dari ajaran Allah dan Rasulullah, itu termasuk perbuatan yang syirik. Dan itu kadang diremehkan. Maka Rasulullah berpegang teguh, memerintahkan pegang teguh apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Sesungguhnya ya, orang Islam ada saudara. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam itu bersaudara. Tidak halal seorang mengambil hartanya, saudaranya, kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati. Janganlah kalian berlaku dolim. Ya, jangan sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi kafir. Ini kurang diperhatikan kan? Yang dimaksud menjadi kafir bagaimana? Satu sama lain saling bunuh-membunuh, membenggal kepalanya orang Islam. Jadi orang Islam itu kalau memerangi orang Islam itu dikatakan itu menjadi kafir kamu. Orang Islam itu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram darahnya. Kalau orang Islam kok membunuh orang Islam atau berkelahi sama-sama orang Islam, Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh semua masuk neraka. Maka kalau kamu menjadi orang yang saling membunuh, satu memenggal lehernya saudara yang sama muslim, maksudnya membunuh orang Islam, kamu menjadi kafir. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudaranya orang muslim. Ini kan kurang diperhatikan sekarang. Orang Islam menganiaya orang Islam itu sekarang enak-enak aja, seperti itu hal yang biasa. Atau perbuatan itu dianggap perbuatan yang remeh. Tidak apa-apa. Padahal itu menyebabkan kamu menjadi kafir. Kalau kamu membunuh saudaramu muslim, kamu menjadi kafir. Di hadis lain Nabi mengatakan bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup seorang itu menjadi penjahat. Penjahat itu bukan begal sepeda motor, jambret, ngerampok uang, ngerampok emas di toko. Bukan itu saja. Kamu merendahkan, menghina saudaramu sesama muslim, kata Nabi, kamu cukup menjadi penjahat. Ada enggak orang menghina sama-sama muslim? Ada enggak? Orang yang menganiaya saudaranya sesama muslim ada apa tidak? Nah, itu dianggap remeh aja. Maka Nabi mengatakan kamu harus anggap remeh. Itu perbuatan setan. Jadi setan merasa puas. Kalau ada orang Islam berkelahi dengan orang Islam, setan puas sekali. Walaupun kamu tidak menyembah setan. Tapi kamu berkelahi sesama muslim, itu adalah perbuatan setan. Mengadu domba. Nah, berhasil. Formalnya tidak menyembah, tapi prakteknya, perilakunya, perilaku setan. Ya. Perilaku iblis. Intinya setan itu suka bermusuhan. Ya. Kalau muslim suka perdamaian. Maka orang yang hidup secara damai, rukun, ya, itu aturan Islam. Tapi hidup yang suka bertengkar, berkelahi, itu aturan setan. Sekarang sudah lihat, beritalah di negeri-negeri kita, negeri tetangga kita, negeri-negeri Islam semua itu perangan antara sama muslim. Ya, satu sama lain. Sudah seperti biasa saja. Membunuh saudaranya muslim, menghancurkan negaranya orang muslim, enak-enak saja. Kemarin ada hari Jumat ya. Kedutaan Besar Amerika Serikat bagian politik datang ke sini. Kami temui dengan pengurus. Dia di sini tabayun. Nah, wong Amerika kafir ngerti tabayun. Betul. Dia mendengar berita bagaimana tentang MTA, hubungan dengan organisasi Islam yang lain. Oh baik, nggak ada masalah. Enggak, saya dengar berita katanya MTA di Jawa Timur itu perang dengan NU. Langsung mending itu dia perang dengan NU.
Kamu dengar berita dari mana? Jadi dia sudah mendatangi organisasi dan juga membaca berita. Saya katakan berita itu tidak benar. MTA tidak pernah perang dengan NU, dengan organisasi apapun, nggak pernah perang. Nggak pernah. Ya, nah kalau memang MTA diserang itu sering terjadi. Tapi tidak pernah melawan. Kalau namanya perang kan ini dianiaya membalas lah itu apa? Kita enggak pernah membalas. Mengapa tidak membalas? Karena kita menghadapi orang yang benci kepada Quran dikaji, Quran diamalkan kok benci? Itu karena tidak tahu saja. Karena belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti insya Allah tidak. Pertama. Yang kedua, mereka itu tidak sadar kalau kita hidup di negeri Indonesia ini yang berlambangkan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus, kalau mau hidup di Indonesia harus menyadari bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan sesuai dengan Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas jalan yang membawa petunjuk, jalan yang lurus, dan jalan yang bengkok itu sudah jelas. Maka perbedaan pendapat di Indonesia ini perbedaan apalagi perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan paham itu sudah suatu hal yang pasti. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu apa? Satu bangsa Indonesia. Jaga NKRI. Gitu? Maka mungkin mereka yang menyerang MTA ini belum bisa memahami Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Maunya setiap orang supaya mengikuti pahamnya, mengikuti pendapatnya. Oh, tidak bisa. MTA pun tidak pernah memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti paham kita. Hanya kita merasa berkewajiban menyebarkan agama. Bagi yang mau ikut silahkan ikut, bagi yang tidak ikut, tidak usah ikut tapi jangan ganggu. Saudara datang ke sini itu yang undangi siapa ini? Tadi saya dengar silaturahim tadi karena dengar radio, dengar ini ya. Itu, dengar radio tidak pernah ngajak kamu datang sendiri. Nah, itu kan. Tapi ada yang dengar radio, hatinya panas. Loh, kok panas sih ngopo? Nah, mestinya kalau kamu dengar radio hatimu panas, jangan dengarkan. Salahmu kowe dengarke. Wong radio MTA barang itu boleh. Kamu mendengar boleh, tidak mendengar boleh. Kalau sekiranya mendengar tidak enak, mbok ora usah dengar. Ya kan? Ya ini. Maka dia tak boleh menjelaskan, kepengen klarifikasi lah. Gimana, sebenarnya bagaimana, tak terangkan. Ya, MTA di Jawa Timur nggak pernah perang dengan NU, nggak pernah. Ya, memang kita di pengajian kita diganggu oleh mereka, sering, tapi tidak ada perlawanan. Bukannya kita takut, bab kalau nanti terus jadi kita lawan perang, jadi perang saudara, sesama muslim hukumnya apa? Haram. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram darahnya kalau sama muslim perang, haram. Gitu? Kalau sampai ada yang mati, bunuh-membunuh, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Nah kalau sampai sesama muslim kok perang, lah itulah keberhasilan usaha setan. Maka setan merasa puas, walaupun sudah tidak disembah, tapi berhasil untuk mengadu domba sesama muslim. Itu maksud hadis tadi begitu. Maka pesan Nabi, jangan kamu sepeninggalku nanti menjadi kafir lagi. Kafir bukannya tidak sholat, tidak. Ya diterangkan oleh Nabi, seorang memenggal lehernya saudaranya sama muslim. Jadi sampai orang Islam membunuh orang Islam, kafir kamu. Ya. Kalau orang Islam tidak mungkin terjadi karena haram. Ya, sebenarnya agama kita itu kan hebat sekali. Tidak ada yang melebihi lah. Sampai kalau kamu diperbuat tidak baik saja, balaslah yang lebih
baik. Maka kita waktu diserang, kita enggak melawan. Udah, nek kena dikandani. Walaupun kamu nyerang pengajian supaya berhenti, tidak boleh. Pengajian tetap jalan terus, menyebarkan kebenaran kok. Kalau kamu nekat untuk mengganggu, kita berusaha sebagai warga negara yang baik, kita laporkan lewat jalur hukum. Nah nanti pemerintah atau hukum yang menyelesaikan. Pengajian tetap jalan sampai sekarang. Di mana-mana yang diganggu oleh mereka itu pengajian tetap jalan. Dan kita tidak menaruh kebencian dengan mereka, tidak. Kasihan, hanya kasihan saja. Wong orang Islam kok ada orang Islam ngaji malah nggak suka. Ya, kata kitab sucinya katanya Quran. Quran dikaji tidak suka. Ya, gimana maunya? Tempat pengajian maunya dibubarkan. Tempat pelacuran dilindungi. Apa itu yang terjadi? Nah gitu kan? Nah, maka tapi kita nggak apa-apa menghadapi orang tidak mengerti. Tapi setelah mengerti, banyak kan yang datang ke sini. Dulu pemuda yang dari Bluro itu datang ke sini menurut pengakuannya itu loh. Waktu membakar panggung untuk pengajian di Bluro, dia yang ikut membakar. Yang melempari satgas, dia yang melempari. Hanya dia waktu itu takut, karena kalau melempar dengan batu, nanti kalau batunya diambil polisi, nanti disidik jari, khawatir kekonangan saya. Akhirnya melemparnya tidak pakai batu, ya, pakai tanah yang keras-keras itu. Ya, nah itu kan, jadi cek rada wedi karo polisi rada wedi. Ya, khawatir konangan. Berarti kan pengecut itu. Nah, alhamdulillah sekarang meningkat, dia tidak takut kepada polisi, takutnya kepada Allah. Telah mendengar, mengerti, menghayati, tiap hari dia nyetel radio dan lihat TV, baru dia sadar berarti berita-berita yang sampai ke telinga saya pada waktu itu berita tidak benar. Maka dia merasa berdosa, datang ke sini, minta maaf. Dan dia menyerah di kantor saya itu. Udah saya mau diapakan saja mau Ustaz. Sebagai balasan saya diapakan, saya menyerah gitu. Memang dia waktu ikut membakar saya ikut, melempari saya ikut. Nah itu dia seorang pemuda. Nah itulah. Jadi karena tidak tahu, setelah tahu dia menyesali. Ya, itulah yang perlu kita sampaikan. Jadi akhirnya tamu dari Amerika tadi bisa memahami. Bisa memahami dan setuju dengan langkah kita ini. Terus terangkan di mana kalau yang Islam terjadi peperangan di Timur Tengah itu bukan urusan agama kan. Nah, dia nyauduk ya itu urusan politik. Iya memang urusan politik ya. Jadi wong Islam perang karo perangi ora eneng rebutan agama, biyane rebutan apa? Rebutan pangan, rebutan kedudukan, rebutan ya itulah materi, rebutan dunia. Nah, di NTA dilarang keras yang begitu. Mula warga NTA ora enek sing nyalon dadi anggota dewan, ya, tidak ada, tidak boleh ikut partai-partai, tidak boleh. Partai itu nanti paling ya kalau NTA tak bebaskan ikut partai pecah belah nanti. Akad pagi ini masa kampanye ada yang, wah, gue ngajine Qur'ane gue bareng metu bajune diculi, karo kampanye sisana, gambarnya banteng. Ada lagi gambarnya Ka'bah, ada lagi gambarnya, nah, mungkin menjelang lagi gambarnya Palu Arit, nah, ya luar biasa itu. Nah, maka jadi pecah hal begitu itu. Dah, nggak usah ikut partai politik, ngaji wae hasilnya ngaji diamalke, dah. Serasa partai-partai politik adalah. Tapi bukan berarti kita tidak tahu politik, kita tahu tapi nggak ikut. Justru karena tahu itulah kita nggak mau masuk. Politik paling yang dicari hanya itu saja. Sedang kesenangan dunia apapun yang kamu raih, kata Allah, illa mata'ul gurur. Masa kesenangan yang menipu aja, direwangi paten-patenan, direwangi ejek-mengejek satu dengan yang lain, apa dapatnya? Kita berusaha wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kita berusaha cari bahagia hidup itu di akhirat, cari keuntungan hidup di akhirat nanti. Ya, kalau itu yang dunia, nah umumnya orang yang bunuh-membunuh, serang menyerang itu urusan rebutan dunia. Ya,
dunia. Ya, apalagi. Jadi itu jangan kamu anggap remeh, membunuh saudaramu, ya, memerangi saudaramu itu menjadikan kamu menjadi kafir, lah kok dianggap remeh saja. Berapa banyak orang Islam yang melakukan seperti itu tidak merasa bahwa itu perbuatan menjadikan dianya kafir, tapi dianggap biasa saja, remeh. Nanti apabila bisa membunuh saudaranya merasa puas, bisa memerangi saudaranya puas gitu. Nah itu sudah terperangkap perbuatan setan. Tidak menyembah setan tetapi perilakunya perilaku setan. Maka setannya puas menurut hadis ini. Apalagi Halaman 5 hadis yang bawah. Qala Hudzaifatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duru ma'a kitabillahi haitsu madara. Rawal Hakim fil Mustadrak. Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beredarlah kalian bersama kitab Allah, yakni Al-Quran, kemana saja ia beredar. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, juz 2 halaman 162, nomor 2652, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muslim bin Kaisan. Hadis riwayat Hakim tersebut dhaif, yang selalu Ustadz sampaikan di radio. Walaupun dhaif, apakah ini bisa dipakai atau hadis dhaif ini dikuatkan oleh Al-Quran atau ayat surat berapa? Seperti kamu tidak akan beriman sebelum hawa nafsumu tunduk. Ini hadisnya juga dhaif, tapi sesuai dengan surat atau ayat Al-Quran. Dan juga Al-Quran di depan, kita di belakang. Duru ma'a kitabillah haitsu madaro. Kata Nabi, hendaklah kamu beredar bersama Al-Quran di mana saja ia beredar. Niscaya ia akan membawa kamu ke surga. Ini hadis riwayat siapa, Ustaz? Ya, sudah ditulis itu kok. Yang kamu baca duru ma'a kitabillah haitsu madaro. Kan itu tuh riwayatnya siapa itu? Sudah diterangkan itu riwayat Al-Hakim gitu kok. Bisa sing mbak waca mau apa tau? Duru ma kitab, coba kamu baca lagi hadisnya itu. Qala Hudzaifatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duru ma'a kitabillahi haitsu madara. Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beredarlah kalian bersama kitab Allah Al-Quran kemana saja ia beredar. Nah, riwayatnya siapa? Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah, sudah dijelaskan riwayatnya Hakim itu. Tapi dijelaskan hadis itu dhaif. Tetapi isinya tidak salah, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nabi kita juga mengatakan dalam hadisnya, Al-Quran syafi'un musyafaun. Al-Quran itu syafaat, penolong, yang bisa diterima pertolongannya. Wa mahilun mutaba'un. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu duhrahu atau wara'ahu saqahu ilan nar. Jadi Al-Quran itu syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Penolong yang bisa diterima pertolongannya. Membela yang dibenarkan. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, kita di belakang, Qurannya di depan, Quran itu membawa kemana kita ikuti, lah itu menuntun kamu masuk surga. Tapi barang siapa menjadikan Qur'annya di belakang, di punggungnya, hawa nafsu kita yang di depan, Qur'annya diseret, suruh mengikuti hawa nafsu, melemparkan kamu ke neraka. Nah, di hadis itu kan bersesuaian, perintah hadis dhaif ini, ikutilah Qur'an kemana saja, Qur'an itu beredar. Jadi ikuti terus Qur'an. Ternyata kalau Qur'an di depan kita mengikuti Quran membawa kamu ke surga. Nah, ke surga.
Tapi kalau Quran yang suruh mengikuti hawa nafsumu, bawa kamu masuk ke neraka. Maka Nabi juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mengikuti apa yang datang dengan aku, maksudnya datang dengan Nabi itu maksudnya Quran. Ya, kalau kamu tidak mengikuti Al-Quran, kamu tidak beriman, kata Nabi. Itu hadis. Sesuai juga dengan Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, ini Al-Quran, ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Suruh mengikuti. Nah, hadis ini tadi, duru ma kita bilahi haitsu madaro. Ikuti dia Quran. Kemana saja Quran membawa kamu, ikuti. Quran tadi juga begitu kan? Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jadi ini Al-Quran ini jalanku yang lurus, kamu ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Quran, kok kepingin jalan yang lurus? Fatafarraqu bikum an sabili. Justru itu akan mencerai-beraikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi, makin jauh dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Quran itu saya wasiatkan kepadamu. Nah, perintahkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi walaupun hadis itu dhaif, isinya benar. Bisa dipakai. Karena ya, andai kata itu tidak dipakai, ikuti Quran. Isinya tidak bertentangan dengan tadi. Ikuti hadis-hadis yang sahih, yang sejalan, yang sepaham dengan itu. Jadi hadis dhaif tidak semuanya ditolak. Kalau ada hadis dhaif, ada hadis sahih, kok isinya sama? Nah, jadi hadis dhaif tadi penguat hadis yang sahih. Jadi penguatnya tetap dipakai. Yang kita pakai hadis yang sahih, tidak membuang hadis yang dhaif karena bersesuaian dengan hadis yang sahih tadi. Nah, apalagi sesuai dengan Quran, ya. Masih ada? Brosur halaman 7 masuk ke halaman 8, Ustaz. Anil Irbadi bani Sariyata qol sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subahi summa aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ummira alaikum abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalatun. Rawal Hakim. Dari Al-Irbad bin Sariyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Lalu beliau menasihat kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ini seolah-olah nasihat perpisahan. Maka berpesanlah kepada kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang terangkat menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara ibadah yang baru, karena setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak.
Pertanyaan, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara atau ibadat yang baru karena setiap bid'ah itu sesat. Mohon penjelasannya dan siapakah yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, Ustaz? Jadi khulafaur rasyidin itu para pemimpin setelah Nabi wafat, ya, muncul khalifah-khalifah Rasulullah, artinya yang memimpin umat Islam pada saat itu, para sahabat-sahabat Nabi. Ya, para sahabat-sahabat Nabi yang memimpin mengarahkan umat Islam ini. Setelah Nabi wafat kan tidak ada Nabi lagi, maka para khalifah, para khulafaur rasyidin, para khalifah yang lurus, yang memimpin umat Islam ini. Jadi singkatnya para sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul memegang teguh ajaran Rasulullah. Ya, maka peganglah ajaran Rasulullah dan perilaku para sahabat-sahabat Nabi yang lurus. Sampai Rasulullah memerintahkan gigitlah dengan gigi geraham. Artinya supaya tidak lepas, ya, ajaran Rasulullah, ikuti para sahabat-sahabat tadi sampai disuruh menggigit dengan gigi geraham. Gigit yang kuat sekali, jangan kamu lepaskan. Pegang Quran dan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat-sahabat Nabi. Itu dipegang teguh Quran. Nanti dipegang teguh sampai digambarkan menggigit, memegangnya tadi bukan dipegang dengan tangan, digigit dengan gigi geraham. Kuat betul maksudnya, jangan sampai lepas. Terus selanjutnya diterangkan, ya, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah sahabat, sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, gigitlah dengan gigi geraham, jauhilah perkara para bid'ah. Iya kan? Kadang-kadang orang kan ya menganggap remeh aja tuh perkara bid'ah itu remeh. Ya. Padahal bid'ah itu dikatakan oleh Rasul karena tiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang dimaksud ini bid'ah dalam apa? Ibadah. Karena Nabi mengatakan di sabdanya yang lain, inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Ya. Khairul hadyi hadyu Muhammadin. Ya. Syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Ya, yang baru artinya zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat Nabi tidak ada, terus ada. Nah, itu ibadah yang baru. Itu sejelek-jelek ibadah, itu ibadah yang baru. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru tadi itu yang disebut ibadah bid'ah. Maka pada hadis ini Rasulullah menjawab, jauhilah perkara-perkara ibadah yang baru. Gitu? Karena setiap bid'ah itu, setiap ibadah yang baru itu bid'ah itu sesat. Syarul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa kullu dhalalatin finnar. Sebaik-baik ucapan tidak ada salahnya itu Al-Quran. Baik-baik petunjuk dalam tata cara beribadah pada Allah itu petunjuk Rasulullah SAW. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat neraka. Nah, maka jauhi ibadah yang baru, itu membawa kamu ke neraka. Nah, ini kadang-kala orang ya menganggap ini remeh-remeh saja. Ya. Diterangke bid'ah, anggere krungu bid'ah ngono malah wis anyel kok. Bid'ah meneh. Lah padahal katanya nabimu Nabi Muhammad SAW. Ini sabda Nabi. Jadi kalau kamu udah menganggap remeh, ya, membuat tata cara ibadah sendiri, zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, kamu membuat cara sendiri, kamu hitung-hitung ganjarannya sendiri.
Kamu terkena ayat itu coba surat An-Nisa itu 123 berapa itu. Jadi jangan suka kita membuat ibadah itu pas saja apa yang contohkan Nabi atau yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jangan membuat sendiri. Walaupun kelihatannya baik buatannya sendiri tadi, terus bisa ngitung ganjarannya besar karena amalan-amalannya tadi, itu perbuatan yang membawa kamu ke neraka, itu sesat. Kata Nabi itu bukan kata saya. Ya, coba dibaca surat An-Nisa tadi. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, itu kan. Jadi pahala dari Allah, kalau kamu melakukan satu perbuatan yang ingin mendapat pahala, itu jangan menurut angan-anganmu sendiri, angan-angan kosong. Membuat cara begini, wah mungkin ganjarannya sekian. Membaca sekian ratus ribu kali, ganjarannya sekian. Kok mengangan-angan sendiri gitu. Juga jangan menurut angan-angan ahli kitab. Orang ahli kitab itu mengimani sebagian isi kitabnya, mengkufuri sebagian isi kitabnya. Mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Dia menganggap karena dia mengkufuri Nabi satu aja yang lain-lain diimani, andai kata dia nanti masukkan neraka karena mengkufuri Nabi tadi, dia akan masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung sebentar gitu loh. Nanti paling saya masuk neraka sebentar. Setelah itu nanti saya masuk surga. Itu angen-angennya orang ahli kitab. Ya. Rumah samu kok aku mlebu neraka sebentar ya apa yang masukkan ke neraka yang ngatur itu apa kamu kamu sendiri toh. Ya. Padahal Allah menjelaskan kalau kamu masuk neraka itu jangan harapkan keluar. Tunggu nanti kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Famay yaf'al dzalika minkum faulaika humul. Fama, coba dibaca ayatnya itu. Ayat 85 itu. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Fama yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab gitu loh. Kata Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah surat ke-85. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itu kan? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Apakah kamu mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi kitab Taurat? Karena mereka orang Yahudi, orang Bani Israil itu yang mengaku kitab sucinya Taurat. Di dalam kitabnya, kitab Taurat itu memang kitab dari Allah juga. Itu melarang memerangi, memusuhi saudaranya sama Bani Israil tadi, sama orang beriman. Nah ini dilakukan oleh mereka. Memusuhi, bantu-bantu, mengusir mereka sebangsa. Ya, bangsa mereka diusir sendiri, diperangi. Tapi kalau nanti bangsa mereka itu ditawan oleh musuh, dia berusaha menebusnya. Padahal menebus itu memang diperintahkan oleh Allah, menolong saudaranya. Tapi mengusir oleh Allah juga, mengusir saudaramu itu dilarang oleh Allah. Ya, mengapa kamu perintah Allah untuk menolong saudaramu, menebus, kalau jadi tawanan musuh kamu tebus, itu perintah Allah. Tapi kalau dalam keadaan tidak ditahan musuh malah kamu usir sendiri, sedang mengusir saudaramu itu juga dilarang oleh Allah. Lah ini larangan Allah kamu langgar, perintah Allah kamu lakukan. Apakah kamu mengimani sebagian isi kitabmu Taurat dan mengkufuri sebagian isi kitabmu Taurat? Dalam kitabmu diperintahkan menolong saudaranya dan dilarang untuk mengusir, memusuhi. Tapi yang kamu lakukan, kamu memusuhi saudaramu sendiri, kamu usir dari kampung halamanmu. Kalau nanti saudaramu tadi ditawan musuh, kamu tebus. Jadi perintah Allah kamu jalani, larangan Allah kamu langgar. Ya, orang yang mengimani sebagian isi kitab, mengkufuri sebagian isi kitab Taurat, tidak ada balasan. Ya, dari Allah nanti illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Jadi tidak ada balasan kecuali kenistaan. Kalau kamu mengkufuri sebagian isi kitab, mengimani sebagian, balasan dari Allah nanti kenistaan hidup di dunia ini, di akhirat nanti dilemparkan ke dalam azab yang sangat pedih di neraka. Kalau orang Yahudi itu mengimani sebagian isi kitab, mengkufuri sebagian isi kitab Taurat, akhirnya dia masukkan neraka, ya, ini pelajaran. Apa orang Islam tidak? Sebagian isi Quran diamalkan, sebagian isi Quran dikufuri. Sama akibatnya. Ya, kita mengkufuri sebagian isi Quran, mengimani sebagian isi Quran, balasannya sama dengan mengkufuri semuanya. Illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Di dunia kamu hina, nista, melanggar larangan-larangan atau mengkufuri ayat-ayat Allah, pasti kamu maisyatan dongka, bakal menemui kehidupan yang sempit. Ya. Di akhirat nanti yuraduna ila asyaddil adzab wa yaumal qiyamati, ya, a'ma. Sama kan? Jadi jangan kira umat Islam ini mengimani Al-Quran pilih-pilih, yang saya senang tak imani, yang saya tidak senang tak kufuri. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, seluruhnya. Jangan dipilih-pilih. Ya, maka kalau kita Quran yang kita cocok kita imani, yang kita tidak cocok kita kufuri. Itu sama dengan kafir semuanya. Ya. Sunatullah berlaku. Orang yang dahulu mengkufuri isi kitab Tauratnya, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, masuk neraka. Orang Islam ya sama.
mengkufuri sebagian isi Quran, mengimani sebagian Quran sama dengan kafir semuanya. Masuk neraka tempatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Masih dari brosur halaman 8 tadi, Ustaz. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang terangkat menjadi pimpinan kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Mohon penjelasan terutama pada seorang budak dari Habasyah, Ustaz. Ya. Jadi umat Islam itu mempunyai kewajiban. Di ayat-ayat di depan tadi kan sudah terangkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah dan pemimpin dari kamu. Ulil amri minkum. Nah, pada hadis ini Rasul menjelaskan sekalipun yang terangkat, terpilih menjadi pemimpin itu seorang budak. Asalnya budak, diangkat menjadi pemimpin. Ya, wasiat Nabi tetap dengarlah dan taatlah. Jadi bukan kok ini budak dari pemimpin terus saudara, walah budak ya dari malah. Ini budak tapi diangkat menjadi pemimpin. Ya, harus ditaati. Dengarlah dan taatlah. Selama pemimpin itu mengajak kepada kebenaran. Karena Nabi kita mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk siapapun wujudnya itu. Kalau kamu diajak maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam hal yang baik. Lah sedang ini kebetulan yang diangkat jadi pemimpinmu itu budak, mantan budak. Setelah jadi budak, diangkat jadi pemimpin kan sudah tidak budak lagi, wong budak. Budak dari Habasyah karena kecakapannya, karena kemampuannya, karena kejujuran, ya karena pertimbangan bermacam-macam akhirnya diangkat jadi pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin kamu harus mendengar, harus taat. Sekalipun itu budak. Awalnya. Sekalipun yang diangkat jadi pemimpin kamu keturunan raja. Ya. Tetapi kalau mengarahkan, memimpinnya tidak menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Jadi taat kepada pemimpin itu bukan lihat siapa pemimpinnya. Ya, bukan siapa orangnya tadi, tapi ketaatannya itu kepada kepemimpinannya itu. Nah, sekarang orang Islam nggak punya pemimpin. Pemimpinmu siapa? Nah, orang Islam itu nggak punya pemimpin. Ya, maka akhirnya memimpin sak karepe dhewe wong nggak punya pemimpin. Nah, itulah. Jadi begitu indahnya Rasulullah. Padahal Nabi kita mengatakan la yakhillu li salasatin bi fulati minal ardi illa amaru ahaduhum. Tidak halal kamu orang Islam hidup di suatu tempat di bumi ini 3 orang saja tidak halal kecuali salah satu harus jadi pemimpin. Jadi orang Islam itu hidup 3 orang aja satu harus jadi pemimpin. Ya, tak? Kalau tidak ada yang mimpin 3 orang hidup sak karepe dhewe-dhewe kabeh la yakhillu, tidak halal. Tidak halal itu berarti apa? Makruh apa haram? Haram. Memang umat Islam itu hidupnya selalu teratur. Maka dikatakan dan Nabi, ya, al mu'minu ya'lifu wa yu'lafu. La khaira liman lam ya'lifu wa la yu'lafu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang mukmin itu hidup, ya, kalau memimpin atau dipimpin. Tidak ada baiknya orang Islam mau hidup jadi pemimpin ya tidak, dipimpin ya tidak mau. Dipimpin tidak mau, memimpin ya tidak mau. La khaira, tidak ada baiknya. Ya, maka kita umat Islam itu kalau tidak menjadi pemimpin ya dipimpin. Ya.
Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang paling baik, yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, maka sekalipun yang diangkat jadi pemimpin itu dunia budak Habasah dari negara Habasah tadi, tapi kamu angkat jadi pemimpin harus ditaati. Selamat datang bapak-bapak. Kami. Apalagi Berkaitan dengan hadis tersebut, ya, anak saya yang berprofesi sebagai guru PAUD belum lama ini mendapatkan arahan dari kepala sekolahnya yang mendapat tugas dari bidang kebudayaan bahwa supaya guru-guru PAUD yang di bawahinya menghidup-hidupkan acara-acara yang dinilainya mulai luntur, misalnya mitoni, selamatan-selamatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana seharusnya sikap anak saya? Karena yang tidak mau melaksanakan cuma anak saya dan selalu mendapatkan cemoohan dari teman kerjanya. Mohon penjelasan atau ya anakmu guru PAUD tadi ya. Ya, Ustaz. Lah guru PAUD apa? Itu namanya sangkut PAUD itu. Guru PAUD yang bersangkut PAUD itu. Ya, guru PAUD kok ngajari barang mitoni barang. Mitoni itu ajaran apa? Kamu tanya yang suruh mitoni barang itu kamu tanya itu ajaran apa? Kalau kamu orang Islam, mitoni itu tidak ada aturan dalam Islam. Ya, mitoni terus bikin takir 7, cari gangsir 7, gitu. Terus yang hamil tadi dimandikan ambil air dari sumur 7. Itu acara apa begitu? Kalau itu keyakinan agama lain atau kepercayaan lain silahkan. Kita tidak mengganggu. Tapi kalau itu dikatakan ajaran Islam itu laisa minal Islam. Tidak ada Islam aturan begitu itu. Tidak dikenal oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tidak kenal semua. Tidak kenal semua itu. Itu pamer produksi. Udah hamil, udah 7 bulan, loh saya udah hamil 7 bulan. Orang mbok pamer ke wis ngerti. Ya. Apalagi ada unsur kalau dipitoni nanti selamat. Bayinya tidak dimakan apa? Tidak dimakan apa? Nah, Bathara Kala. Ini Rati Pitoni itu bayinya dimakan Bathara Kala. Bathara Kala wujudnya apa, tempatnya mana kok mangani bayi itu loh. Terima kasih ini Pak Jenderal Divenzen yang pada hari ini sama Pak Ide Zakaria, mantan staf Kusuf. Ya, karena kami ini Menteri Dalam Negeri. Ya, terima kasih. Jadi ya, sedikit saya lanjutkan Bapak ya. Jadi acara mitoni, nyelameti itu bukan ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Islam. Itu namanya pembina PAUD yang suka sangkut PAUD, yang tidak urusannya. Ya. Perkara ada orang yang meyakini miton itu mau selamat, silakan. Tapi kita tidak mengganggu, jangan kamu memaksa kita untuk itu. Itu nanti urutannya ya, di samping mitoni kalau lahir anak ada merocoti. Ya. Nah kalau kepingin, kalau istrimu melahirkan, ya supaya mudah, ini ada jimat namanya Kiai Brojol. Kiai Brojol yang menyerahkan katanya kalau nanti akan melahirkan, itu Kiai Brojol itu cepat lahir. Kiai Brojol wujudnya keris sudah diubruk di sana, ya toh? Brojol. Setelah lahir nanti, nah ngubur hari-hari aja harus ditempatkan pada tempat khusus. Dikubur di sebelah mana? Nah dekat pintu. Nanti dikasih lampu kecil gitu. Setiap pergi kemana-mana bayinya itu harus dibawakan tanah dari mana itu? Dari ngubur hari-hari tadi. Katanya sambil ngomong kakang kawah adi hari-hari.
jaganan selamat anakku iki. Nah, ada. Nanti padane lali tidak membawa itu. Jak pergi ning Surabaya dulalah apalagi dibawa ke Jambi, ke Rio sana, dulalah anaknya nangis terus. Wah, bingung. Wah, lali tidak bawa tanah tadi. Padahal nangis ini kena asap. Kena kabut asap. Lah kok mbok gathukke karo tanah. Akhirnya pulang tadi lupa enggak bawa tanah kubur hari-hari tadi. Nah, itu kepercayaan-kepercayaan itu syirik. Dalam Islam tidak dikenal dan itu termasuk perbuatan syirik. Menghapuskan semua amal. Perkara orang lain berkeyakinan begitu silakan. Kita tidak mengganggu. Kamu juga harus mengikuti Islam. Tidak, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk mengikuti Islam. Tapi kalau kamu menanyakan apa itu ada dalam Islam, tidak ada, itu bukan ajaran Islam. Nah, Islam ini indah sekali kan, menghormati orang berkeyakinan, tidak mengganggu, tidak memaksa supaya kamu mengikuti Islam tidak, mengikuti Islam silahkan, tidak mengikuti silahkan. Maka Nabi kita Muhammad SAW diperintah oleh Allah menyatakan dirinya, ya. Menyatakan dirinya, wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali kewajibannya menyampaikan saja kebenaran. Setelah kebenaran itu disampaikan, Nabi kita juga diperintahkan oleh Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu percaya dengan yang saya sampaikan boleh, tidak percaya ya boleh. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Kamu percaya kepada kebenaran ini menjadi orang yang beriman, silahkan. Kamu tidak percaya mengingkari, silahkan. Boleh semua. Ya. Jadi jangan memaksa orang untuk masuk Islam. Sekali kamu tidak Islam, tetap dipenuhi oleh Allah kebutuhanmu, rezekimu dipenuhi. Doanya Nabi Ibrahim dalam hal ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa supaya di negeri itu diberi negeri yang aman, tentram, diberikan rezeki buah-buahan yang berlimpah ruah pada penduduknya yang beriman. Orang kafir jangan diberi. Nah, kalau orang kafir tidak diberi rezeki kan mati semua. Berarti kan dipaksa kamu harus jadi orang Islam. Doa itu ditolak oleh Allah. Coba dibaca surat Al-Baqarah itu. Doanya Nabi Ibrahim. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa tarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya kan? Wa qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Itu yang dimintakan Ibrahim. Jadi Ibrahim berdoa kepada Allah minta ya supaya Allah menjadikan negeri itu negeri aman, sentosa, tentram dan diberi rezeki penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, ya yang tidak beriman jangan diberi. Langsung dijawab oleh Allah. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan summa tarruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Ya dah? Nabi Ibrahim, ya Allah berilah rezeki penduduknya yang beriman. Langsung dijawab oleh yang kafir pun saya beri gitu. Yang kafir pun saya beri kenikmatan dunia supaya dia
bisa menikmati kesenangan ini sementara. Karena kesenangan dunia ini hanya sementara. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Mata'ul qalil, kesenangan yang sedikit. Setelah dia bisa menikmati kesenangan dunia ini, sumatorum jahanam. Nanti kami paksa dia masuk ke jahanam. Jadi orang kafir jangan dipaksa masuk Islam. Dakwah kita menyampaikan kebenaran. Diterima syukur, kamu akan beruntung. Tidak diterima ya tidak apa-apa, kamu yang akan rugi sendiri. Bagi penyampai, diterima atau tidak diterima, tidak mengurangi pahalanya. Ya, apalagi kita, wong Nabi aja yang jujur, bersih, manusia tidak punya dosa, manusia sempurna, itu aja dakwahnya ada yang menolak juga. Maka kalau kita dakwah ditolak, tidak diterima, malah dicemooh, ya tidak apa-apalah, sabar saja. Tidak mengurangi pahala bagi orang yang dalam menyampaikan kebenaran itu ikhlas hanya mengharap ridho Allah.